untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sama-sama kita katakan, Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan baik Untuk selamanya. berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Saudara-saudari, kita kembali dalam ibadah minggu ini, dan saya percaya ini akan menjadi suatu kerinduan kita dan pastinya kerinduan Tuhan untuk memberkati keluarga kita. Karena tema minggu ini adalah Tuhan memberkati keluargaku. Amin. Yuk kita mulai dengan doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kalau Tuhan yang mempertemukan kami dengan keluarga di mana kami ditempatkan. Dan kami diberkati Tuhan, dan karena kami juga tahu bahwa Engkau pun mengasihi keluarga kami dan memberkati keluarga kami. Sebab itu, tuntun dan bekerjalah, sehingga hari ini bukan hanya sekedar kami tahu, tetapi juga kami pasti mengalami di mana keluarga kami diberkati. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan, amin. Saudara-saudari, kita sudah beberapa saat ini Tuhan memberikan kita peneguhan tentang berkat. Betapa Tuhan mau memberkati. Dari minggu lalu dan beberapa minggu sebelumnya, kita sudah tahu bahwa berkat itu bukan hanya bicara finansial, materi, tetapi juga ada damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, kemurahan. Anda bisa jadi berkat buat orang lain, termasuk perlindungan, kesembuhan bahkan sekalipun. Ya, Anda sudah melihat bahwa berkat adalah suatu warisan. Ya, saya nggak akan bahas, tetapi ini sudah beberapa saat yang lalu. Anda silakan review lagi. Dan berkat itu hanya bersumber dari Tuhan. Yang namanya berkat hanya datang dari Tuhan. Dunia bisa memberikan yang mirip dan sama dengan yang datang dari Tuhan. Misalkan uang, tetapi dunia ujung-ujungnya justru yang datang dari dunia akan merusak kita.
Tetapi yang datang dari Tuhan akan membuat kita berarti, memiliki damai sejahtera dan sukacita. Oke? Dan lalu kemudian kalau kita diberkati Tuhan dan melihat berkat itu dari Tuhan, dan bersumber dari Tuhan, maka kita pasti mau mengalirkan. Lalu kemudian beberapa saat yang lalu kita belajar bagaimana mengaktifkannya. Dan itu berdasarkan yang kalau kita ngelihat adalah berdasarkan karya Yesus, ya karya Yesus membuat kita beriman pada karya Yesus dan melihat pada kasih-Nya dan menaruh pengharapannya, dan semua itu ternyata Tuhan sudah berikan secara roh, tetapi yang menjadi penghalang untuk berkat itu diaktifkan adalah jiwa kita, pikiran, pola pikir yang lama, perasaan kita, kehendak kita. Jadi inilah kita belajar di sini. Amin. Ya saudara, jadi kita bisa melihat hal-hal seperti ini. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, Pak, apa bedanya? Apa maksudnya hari ini? Saudara, saya sering melihatkan kayak begini. Kalau kita membangun sebuah rumah, Anda mulai dengan suatu gambar apa yang Anda akan mau bangun. Anda duduk dengan desainer, lalu juga dengan insinyur sipil untuk menghitung ketika desain itu sudah Anda, saya mau berapa lantai, lalu saya mau berapa luas, berapa kamar, gitu ya. Lalu Anda datang dengan perencana sipil, insinyur sipil, mulai menghitung bagaimana fondasinya. Lalu kemudian Anda harus mulai dari desain itu, Anda mulai memperhitungkan biayanya tentunya. Amin. Nah, inilah Tuhan sudah sediakan semua pola desain yang Tuhan mau berikan kepada kita dalam kehidupan kita, dan Tuhan juga yang semua Dia hitung sehingga segala kebutuhannya nanti akan ditercukupin. Saya ingat ketika saya bangun rumah, maka setelah saya kasih tahu desainnya dan dia gambar, ya, insinyur menggambar atau arsitek menggambar, kemudian insinyur sipil menghitung. Lalu dari hitungan itu saya tahu biayanya berapa. Dan kalau di dunia, saya yang harus menyiapkan uang untuk memastikan bisa membangun rumah itu. Tetapi sekarang kita membangun kehidupan kita. Tuhan yang mendesain, saudara-saudari, dan Tuhan juga yang menghitung berapa kebutuhan-kebutuhan, artinya apa yang dibutuhkan. Dan yang luar biasa lagi, Tuhan yang menyediakan. Inilah yang saya katakan berkat. Inilah. Nah, beberapa saat yang lalu kita diberikan pola. Apa yang Tuhan mau bangun, dan Tuhan juga memastikan itu sudah. Ya. Dan sekarang kita ketika sudah memberikan, tetapi Tuhan juga butuh kita kemudian pelaksanaannya. Artinya kita harus mulai mengikuti dan melihat pola tersebut, menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan. Amin. Nah, inilah mengaktifkan berkat Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat lebih dalam lagi tentang hati Tuhan yang mau memberkati keluarga kita. Kenapa, saudara? Saudara, ada orang bilang begini, bahwa iman, ya, faith makes everything possible. Iman membuat segala sesuatunya mungkin. Lalu, saudara-saudari, love make everything better. Kasih membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, ataupun kita menjalani hal yang baik, saudara, ataupun lebih mudah. Tapi kemudian dikatakan, hope, pengharapan, membuat segala sesuatu yang kita jalankan menjadi bekerja. Gitu, kira-kira kayak gitu ya. Tetapi ada family, membuat hidup berarti. Jadi kalau kita kemarin sudah minggu lalu kita ngelihat tentang iman, pengharapan, dan kasih, luar biasa. Tetapi saudara, itu bukan hanya buat kita. Kalau buat kita aja, hidup kita memang berbahagia. Tetapi ketika kita melihat kepada keluarga, bahwa kisah juga ditaruh di keluarga, maka hidup ini makin berarti. Inilah Tuhan mau menjadikan hidup kita berarti. Dan pertama, saya sebagai orang tua, saudara-saudari, yang membuat hidup saya berarti bukan karena saya bisa dihargai orang lain, bukan karena saya bisa menghasilkan uang, karya sesuatu, bukan. Tetapi yang membuat saya berarti sebagai orang tua adalah bagaimana keluarga saya, dan dalam hal ini anak-anak saya diberkatin. Namun Anda harus tahu bahwa yang dimaksud keluarga dalam Tuhan bukan tentang anak-anak saja, tetapi segala sesuatu yang terhubung dengan kita, yang dipertemukan dengan Tuhan dalam suatu ikatan. Baik ikatan darah maupun ikatan perjanjian. Kalau Anda menikah, Anda ada ikatan perjanjian, artinya dengan pasangan hidup Anda. Tapi kalau ikatan darah dengan keluarga Anda.
baik itu anak maupun keluarga di sekitar, kakak, adik, orang tua, ya semua. Ya, ini keluarga. Jadi bagi Anda yang belum berkeluarga, wah itu bukan buat keluarga. Enggak. Yang sedara dengan Anda, mungkin Anda belum berkeluarga dalam arti Anda belum punya ikatan perjanjian pernikahan, tetapi yang sedara dengan Anda, adik Anda, kakak Anda, orang tua, saudara-saudari, ini dia. Tentu kita mau keluarga gratis. Amin. Nah, ayatnya kita mulai aja. Ayatnya kita akan pakai adalah ayat yang diberikan dan terkenal, yaitu 1 Tawari 17 ayat 27. Ayat ini juga paralel, ya saudara, nanti Anda akan melihat di dalam Samuel, ya 2 Samuel. Nah, saudara, ayat ini berbunyi begini, kiranya engkau memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selamanya. Sebab apa yang engkau berkati, Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, ini adalah suatu seruan ataupun doa Daud, saudara-saudari. Ya, nah kita ngelihat yuk, kenapa? Karena ini adalah salah satu juga seruan kita untuk Tuhan memberkati keluarga kita, karena kita tahu berkat hanya datang dari Tuhan. Ya, nah sekarang, saudara-saudari, kalau saya tanya kepada Anda, siapa yang nggak mau keluarganya diberkatin? Pasti nggak ada lah, ya. Nah, kalau kita normal, kita pasti mau, ya. Nah, ini dia. Sekarang kita ngelihat makna daripada ataupun juga apa yang Tuhan singkapkan di hal ini. Saudara, ketika Daud berkata, kiranya sekarang engkau. Maknanya apa sih kiranya sekarang engkau? Buat saya, kiranya sekarang engkau artinya ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Jadi ketika dia bilang kiranya sekarang, jadi ada sesuatu yang sudah terjadi atau sudah diselesaikan. Nah, di dalam Daud, 1 Tawari 17, sebelum 1 Tawari 17 ayat 27, apa yang terjadi? Yuk kita ngelihat. Saya ada dua hal yang Tuhan mau sampaikan. Jangan terlalu banyak, nanti kita lupa, tapi dua hal ini, dan mudah dijabarkan, mudah diingat. Oke? Nah, kejadian pertama yang terjadi adalah setelah Daud menyadari kasih karunia Tuhan yang telah meneguhkan dirinya. Ini ada di 1 Tawari 14 ayat 2 dan 1 Tawari 17 ayat 7, 14, saudara. Dalam 1 Tawari 14 ayat 2 dikatakan begini, saudari. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Sebelumnya dia mungkin nggak tahu, saudara-saudari. Sebelumnya mungkin dia, saudara-saudari, dia belum menyadari hal ini. Tetapi ketika sesuatu, raja-raja di sekitarnya, kalau Anda baca sebelumnya, raja-raja di sekitarnya mulai tunduk dan mulai memberikan upeti kepada Daud, Daud mulai sadar. Ketika Daud sadar, berarti dia sadar bukan karena kekuatannya. Kalau dengan kekuatannya, dia sudah yakin sebelumnya, ya nggak? Kalau Anda tahu Anda mampu, Anda kuat, membeli sesuatu, maka Anda bukannya sadar, Anda yakin bisa beli, Anda yakin bisa melakukan. Tetapi ketika dia tahulah dia sekarang, artinya dia bukan mengandalkan kekuatan, tetapi dia ngerti kasih karunia Tuhan meneguhkan dirinya, saudara-saudari. Bahkan di dalam 1 Tawari 7, ya saya ambil 2 aja, nanti Anda baca ya sampai 14-nya, 7, 8 aja. Beginilah, dia melalui Nabi Nathan, Tuhan suruh ngomong kepada Daud, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah Tuhan nih, yang mengambil Daud dari padang. Ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tuhan meneguhkan bukan kehebatan Daud, tapi pilihan Tuhan. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau joleh dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Tuhan mau menyadarkan, dan Daud juga sadar kok. Ini peneguhan, bukan kehebatan dia bahwa dia bisa menang atas musuh-musuhnya. Kemudian Tuhan mulai janji, aku akan membuat namamu besar. Kira-kira kayak begitu, saudara. Di atas bumi. Bukan main luar biasa, saudara-saudari. Nah, saudara, ketika Tuhan bicara, aku mengambil engkau, aku memilih engkau, aku menyertai engkau, aku membuat engkau menjadi besar. Saudara, teringat nggak dengan apa yang di firman Tuhan dalam perjanjian baru?
Karena kalau kita bilang begini, kalau kita lihat ada perjanjian lama, itu hanya untuk Daud. Mungkin kita bilang, oh itu Daud, Pak. Tetapi saudara, ada ayat yang sama dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru berarti bukan tentang Daud, tetapi tentang kita. Saudara, dalam 1 Petrus 2, ayat 9 dan 10, Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Nah, stop dulu. Kita ngelihat. Kenapa Tuhan bilang bangsa? Apakah ini bicara orang Israel? Tidak, saudara. Ketika bicara bangsa, akar kata bangsa ini adalah keluarga. Ya, serumpun. Akarnya adalah family. Jadi dengan kata lain, ketika Tuhan memilih kita, ingat ya, ketika Tuhan memilih kita, Dia juga memilih keluarga kita. Makanya ada firman Tuhan, ya, satu orang bertobat, seluruh isi keluarga diselamatkan. Ketika Tuhan pilih kita, Dia pilih keluarga kita juga. Maka itulah kita pegang janji Tuhan. Karena ketika Tuhan pilih kita, Dia pilih bangsa, artinya Dia pilih suatu rumpun, ya, ikatan keluarga, saudara-saudara. Amin ya, Anda tahu, sadar itu ya. Sehingga kita tahu dasarnya kenapa bilang keluarga saya pun diselamatkan, ikut diberkati juga. Jadi, kamulah bangsa yang terpilih. Ya, tadi saya diterangkan kenapa bangsa. Imamat rajani, memerintah. Imam berhubungan dengan Tuhan. Bangsa yang kudus, telah dikuduskan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan telah pilih seperti Daud. Tuhan telah juga menyertai kita menjadi raja yang berkuasa, mengalahkan musuh-musuh. Kita juga jadi bangsa umat kepunyaan. Nanti kalau Anda lihat ya Taurati 7, 14, 17 ayat 7, 14, Anda ini sama kayak 1 Petrus 2 ayat 9, 10. 1 Petrus 2 ayat 9, 10 dilihat di dalam kacamata perjanjian baru, di mana Yesus telah melakukannya buat Anda dan saya. Amin ya? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya, dan dulu tidak dikasih, sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, saudari yang terkasih. Dengan kata lain, kalau tadi Daud, kalau ngomong tentang kita, mengapa Tuhan memberkati keluargaku? Karena saudara, ketika Tuhan memanggil kita, Dia juga memanggil keluarga kita. Ketika Dia memberkati kita, maka Dia juga memberkati keluarga kita. Karena, saudara, melalui kita yang telah dipilih untuk dekat Tuhan, memerintah bersama Tuhan dan menjadi terang, itulah yang akan membuat keluarga kita diberkati. Melalui kita. Iya, benar. Anda jangan pikir hanya berkat tentang finansial. Pak, saya nggak punya keuangan yang kuat. Saudara saya lebih hebat. Saudara, bukan tentang berkat finansial. Tetapi kebenaran Anda banyak sekali. Ya, perkenanan Tuhan. Banyak sekali. Kita sudah bahas sebelumnya ya. Jadi, bagaimana keluargaku diberkati? Anda harus menyadari bahwa keluarga kita, melalui kita dipanggil. Bukan kita hebat. Ingat ya, kamulah bangsa yang terpilih, kita dipilih. Melalui kita yang telah dipilih ini, maka prinsip Tuhan, keluargaku juga dipilih untuk dekat sama Tuhan, untuk memerintah bersama Tuhan, untuk menjadi terang. Anda tahu kalau memerintah, artinya Anda lebih dari yang lain. Ya, jadi apakah pemerintah perlu uang? Gak harus. Oleh sebab itulah Anda harus melihat berkat itu. Ingat, berkali-kali saya ngomong berkat itu bukan hanya sekedar materi, finansial. Ya, Anda bisa memberikan kata-kata hikmat, kata-kata bijak sehingga orang ikutin. Anda memerintah. Anda bisa mengatasi keadaan, tantangan, masalah. Bukan kita nggak punya masalah. Anda memerintah atas masalah. Benar? Oke. Ya, jadi luar biasa Tuhan kita. Nah, lalu saudara-saudari, kita ngelihat kedua apa? Yang kedua, tadi kita bicara bahwa kiranya sekarang, arti setelah sesuatu terjadi. Yang kedua, kalau Anda baca dalam 1 Tawarikh 16, yang terjadi adalah Daud memindahkan tabut Allah, tabernakel, ke kota Daud. Saya pakai kota Daud itu Yerusalem, tetapi kota Daud di dalam dimensi perjanjian baru, kota Daud artinya kota saya,
Nama Anda siapa? Kalau saya Bagus, kota bagus. Ya, bukannya kota yang bagus, nama saya memang bagus, jadi kota bagus. Serba salah, nama saya bagus, ya, dianggap saya, ya, bukannya membanggakan. Enggak, emang nama saya bagus, maaf saudara-saudari. Ya. Jadi kalau dibilang kota Daud, kota bagus, artinya hidup saya, saudara-saudari. Kalau kita ngelihat dalam konteks perjanjian baru, ke dalam kehidupan saya, kehidupan bagus, karena nama saya bagus. Ya, ya, serba salah. Oke, saudara, Anda ngerti lah, gitu ya. Jadi setelah Daud memindahkan tabut Allah, kenapa ini jadi penting? Ini penting, saudara, karena ini dasar. Nah, Anda tahu, saudara-saudari, ya, suatu ketika bangsa Israel ini kacau, lalu tabut Allah direbut sama orang Filistin. Tapi ketika tabut Allah ada di kota Filistin, mereka kena tulah. Lalu mereka mereka bingung, kenapa? Kebetulan apa karena memang tabut Allah ini? Lalu mereka taruh tabut Allah di kereta dan mereka kaitkan. Jadi yang menarik kereta itu adalah lembu yang baru melahirkan. 2 lembu yang baru melahirkan ditaruh di situ bait Allah. Mereka bilang, kita coba, kalau lembu ini kita lepaskan dan dia berjalan terus ke kota Israel, nggak balik lagi ke kita, berarti itu karena tabut Allah ini. Tapi kalau lembu itu balik lagi, maka itu hanya kebetulan doang. Kenapa? Karena lembu yang baru melahirkan, naturnya, kebiasaannya adalah selalu dia balik cari anaknya lagi. Gitu ya. Tapi ini pas mereka lakukan, nggak tahu, lembu ini terus masuk ke tempat orang Israel. Jadi mereka tahu ini karena bait Allah. Nah akhirnya, singkat cerita saudara-saudari, mereka di bait Allah ini akhirnya ada di daerah orang Israel. Kemudian Daud mau membawanya, saudara, tetapi dia membawanya dengan sembarangan ataupun mengikuti pola orang Filistin, ditaruh di atas kereta. Lalu terjadi, Anda tahu bahwa imam, ya, anak imam, yaitu namanya Usa, mati karena berusaha mencoba, karena ditarik oleh lembu di kereta, lalu mau terbalik, ditahan sama dia. Lalu Usa mati. Dan Daud jadi kaget, bingung, gitu ya. Dan ditaruhlah di situ, ya, di rumah Obed-Edom, karena di situ pas yang terjadi dekat sama rumah Obed-Edom, dan ditaruhlah tabut Allah itu di rumah Obed-Edom. Saudara-saudari. Nah, lalu Obed-Edom diberkatin. 3 bulan tabut Allah itu ada di Obed-Edom, dan Obed-Edom diberkatin. Daud nggak mau hanya Obed-Edom doang yang diberkati. Dia mau seluruh orang Israel diberkati, dan dia mau bawa ke kota Daud, saudara-saudari, gitu ya, kira-kira. Dan itulah dia mulai. Dan sekarang dia melakukan dengan cara yang benar. Ya, kita ikutin. Jadi saya kasih latar belakangnya supaya Anda ikuti. Tapi kalau Anda mau lebih detail, Anda baca, ya. Nah, saudara, jadi dikatakan dari 1 Tawari 13, 14 sampai 14, tetapi Anda bisa ada paralelnya 2 Samuel. Kalau Anda baca jelas 2 Samuel 6, nanti Anda baca sendiri. 1 Tawari 13, 14 dikatakan 3 bulan lamanya tabut Allah tinggal di keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Kalau Anda baca lagi, kemudian di situ dikatakan juga bahwa oleh karena tabut itu Obed-Edom diberkati. Dan segala yang dipunyainya. Artinya saudara-saudari, segala yang dipunyai termasuk keluarganya. Ingat ya, kalau Tuhan ngomong segala yang dipunyainya, Tuhan memberi berkat bukan hanya finansial, materi. Jadi kalau Tuhan mengatakan semua yang dipunyai, bukan bicara juga tentang lembunya, binatang piaraannya, ya, pekerjaannya, bukan, tetapi juga seisi rumahnya. Anak dan istrinya, kesehatannya. Dan saudara, dari ahli sejarah, ya, karena sejarah orang Israel banyak tercatat dan nggak semua tertulis di dalam Alkitab. Alkitab hanya berdasarkan kanon aja, ya, atau berdasarkan yang dipilih. Tapi hal-hal lain, yang kitab-kitab lain yang diterima oleh orang Israel tapi tidak masuk dalam Alkitab, mengasih tahu bahwa Obed-Edom sebelum tabut Allah itu bersama dia, itu nggak punya apa-apa. Tetapi dalam 3 bulan tiba-tiba dia begitu diberkati.
Suatu berkat yang orang melihat, kelihatan, sehingga mereka disebut dan jadi buah bibir, kira-kira kayak begitu, saudari. Karena bait Allah ada bersama dia, di rumah dia. Saudara-saudari, jangan kita jadi akhirnya jadi mengambil secara literal, oh iya kalau gitu saya bikin market tabernakel, saya taruh di rumahnya. Oh, bukan begitu, saudara. Kita sudah hidup dalam perjanjian baru di mana Yesus telah menggenapinya. Yuk kita ikutin dulu maknanya apa sih, saudara. Nah, saudara harus ingat bahwa ketika Obed-Edom ini diberkatin, saudara, dia diberkati luar biasa. Ya, di dalam 1 Tawari 26, 4 dan sampai 8, tadi Anda bilang Obed-Edom diberkati dan seluruh yang dimilikinya. Nah, dikatakan dalam ini termasuk keluarganya. Ya, saudara, kalau dalam hal Obed-Edom yaitu anak-anaknya. Tapi dalam kita semua yang dimaksud keluarga adalah sesuatu yang berhubungan darah dan juga hubungan perjanjian, termasuk pernikahan. Kalau Anda belum punya anak, pasangan hidup Anda. Nah, bukan berkat hanya, oh suami saya berkati supaya dia punya uang. Bukan itu saja. Berkat di sini kesehatan, sukacita, hikmat, banyak sekali, saudari. Ya. Nah, tapi Anda ngelihat di 1 Tawari 26 ini tentang Obed-Edom. Dikatakan Obed-Edom punya anak-anak, satunya yang sulung Semaya. Dia punya 8 anak, saudari. Ya. Yang ke-8 itu Peuletai. Namanya agak aneh, tahu saudara, kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi ada 8 anak-anak Semaya. Anak-anak Obed-Edom. Lalu dari Semaya aja, yang di sini disebutkan, saudara-saudara, kalau Anda baca ya Semaya, anak Semaya ada 6. Cucunya Obed-Edom artinya, saudara-saudari. Ya, lihat tuh. Tuhan kalau berkati bukan hanya satu keturunan, tapi juga anak-anak, cucu-cucu. Jadi, dari Semaya, anak Obed-Edom, jadi cucu Obed-Edom nih, anak-anaknya nih, ada 6 orang lagi. Otni, Rafael, Obed, Anda baca sendiri ya, situ saudara. Dikatakan begini loh saudara. Mereka, lihat ya, Anda baca, kita baca sama-sama ya. Obed-Edom mempunyai anak Semaya, anak sulung. Yosabat anak yang kedua, dan terus-terus sampai anak ke-8, sebab Allah telah memberkati dia. Memberkati siapa? Obed-Edom. Sehingga dia punya anak. Saudara-saudari, Tuhan telah memberkati Obed-Edom. Terus bagi Semaya, anak Obed-Edom nih, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Ya, sebab mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Disebut cucu dari Obed-Edom adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kata gagah perkasa ini, saudara-saudari, ini memiliki makna yang luar biasa, saudara-saudari. Kata gagah perkasa ini bukannya gagah perkasa katanya kuat, orang yang bisa bertempur, berperang gitu, yang tubuhnya hebat. Bukan, saudara-saudara. Kata gagah perkasa ini caim, ya. Artinya bukan gagah perkasa, tapi perkasanya juga di dalam Amsal 31, wanita yang bijak. Nah, itu dia, bijak, honor, virtue, mulia. Saudara, ini dia gagah perkasanya. Jadi bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga ya kelakuannya. Loh, kemudian anak-anak Semaya ini disebut tadi ya, Otni, Rafael, Obed, Elfat, dan saudara-saudaranya Elihu dan Semaknya, orang-orang gagah perkasa. Sama juga. Orang-orang yang hidupnya punya hikmat, hidupnya mulia, terhormat. Disebut lagi, mereka sekalian keturunan Obed-Edom. Dengan kata lain, melalui Obed-Edom, keluarganya diberkati, anak cucunya, ya, pasangan hidupnya diberkati, ya. Terus, mereka sekalian keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Jadi bukan hanya Semaya, ya, saudara-saudara mereka, artinya juga anak-anak Obed-Edom yang lain. Masing-masing yang orang-orang yang gagah perkasa, kembali diingat. Bukan hanya kuat, saya bilang tadi ya, tetapi kehidupan mereka, virtue, mulia, hormat, jadi sangat dibutuhkan. Cakap bukan cantik parasnya, termasuk cantik parasnya ataupun ganteng, saudara, tetapi cakap di sini artinya kesehatannya sempurna. Lalu juga cakap, ability-nya, kemampuannya pun juga untuk melakukan pekerjaan itu. Saudara ngelihat, anak dia 8, anak Obed-Edom, cucu dari Semaya
anak dari Semaya 6. Ya, anak Obed-Edom 8. Kalau satu anak Obed-Edom memiliki satu anak Obed-Edom yang 8 ini, tiap ada 8 anak ini memiliki 6 anak lagi, karena Semaya punya 6, jadi 8 kali 6, 48. Ya, tetapi dikatakan keturunan Obed-Edom itu jumlahnya 62. Artinya apa? Mereka 62 itu telah menjadi berkat bagi bangsa Israel. Nggak hanya sebagian, semua, dan begitu banyak. Anda ngelihat kan, ini yang dimaksud berkat bagi keluarga kita, saudara-saudari. Kenapa? Karena ada tabut Allah. Maknanya apa sih? Saudara, bukan tentang tabut Allahnya ini yang, oh ya kita bikin tabut Allah. Lalu orang mulai takut, itu tabut Allah, kita harus hormati. Saudara, kita tidak menyembah, dan kita sama sekali nggak boleh menyembah benda. Ya, kita nggak lihat ada apa di tabut Allah. Dan Daud tahu, waktu dia pertama kali memindahkan tabut Allah, dia mau nyuruh para pemuji memuji. Yang kedua pun sama, ya, ketika dia berhasil memindahkan tabut Allah ke kota Daud, dia orang memuji, tetapi bedanya adalah yang pertama dia tidak mempersembahkan korban darah, tetapi yang kedua dengan korban darah. Dan bukan suatu kebetulan, saudara-saudari, beda antara pola pikir timur dan juga barat. Kalau kita termasuk pola pikir barat ketika kita, makanya Anda ngelihat di Alkitab ya, Alkitab masih banyak memakai pola pikir timur. Ketika orang tanya, ini di luar ini ya saudara, ketika saya kasih unjuk gambar pensil, kalau Anda tanya orang barat, maka dia sebut, ini apa? Pensil. Apa itu pensil? Dia bilang, ini apa? Ini pensil. Itu alat tulis yang, bukan alat, dia gampang itu. Kalau kasih unjuk pensil, kayak kita tanya pola pikir yang barat, maka dia bilang, itu yang bulat, ujungnya ada arang. Gitu. Tapi kalau kita tanya pola pikir orang timur, kita kasih unjuk pensil, dia akan bilang, itu adalah alat untuk menulis. Jadi berdasarkan fungsinya. Ya. Nah, demikian juga nama-namanya. Kenapa Alkitab memunculkan nama-nama ketika dikatakan nama Obed-Edom? Obed itu artinya hamba. Edom dari damai, darah. Hamba darah. Jadi dengan kata lain, fungsi daripada Obed-Edom ini, dia melayani dengan darah. Dan itulah yang Daud lakukan, saudara-saudari. Ya. Nah, jadi saudara-saudari, Daud mulai melihat bahwa ini diberkatinin. Dan diberkatinnya bukan hanya Obed-Edom, tetapi juga anak-anaknya, keturunannya. Ini yang dikatakan dalam 1 Tawarikh 17 ayat 27, apa yang engkau berkati, diberkatilah untuk selamanya. Saudara, pertanyaannya, kenapa sih apa yang Tuhan berkati, diberkati untuk selamanya? Saudara tahu kenapa? Saudara, karena ketika Tuhan memberkati, dia memberkati dengan perjanjian. Dan Tuhan tidak bisa melanggar perjanjiannya. Ketika dia bilang memberkati kita, maka itu akan diberkati karena perjanjiannya itu terus berlaku. Dengan kata lain, Daud ngerti tentang makna perjanjian Allah. Makanya ketika Daud pertama kali bertemu dengan Goliat, apa yang dia katakan? Ketika orang Israel dihina oleh Goliat, dia datang ketemu kakaknya. Dia bertanya, siapakah orang yang tidak bersunat itu? Kata siapa orang yang tidak bersunat itu, Daud dengan kata lain, siapa yang orang yang nggak punya perjanjian dengan Allah? Karena sunat adalah tanda perjanjian. Siapa yang orang nggak punya perjanjian? Daud ngerti tentang perjanjian. Makanya dia katakan, apa yang Tuhan berkati? Karena Allah berjanji memberkati, maka dia akan pegang perjanjiannya selama-lamanya. Diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, kita diberkatin karena Allah punya janji sama kita. Dan kalau janji itu digenapin, syarat janji itu digenapi, maka Tuhan pasti genapi janji itu. Dan syarat janji itu digenapin buat kita, saudara, oleh Yesus. Dan ini kalau dilihat di layar, Anda lihat di layar, ini adalah tabut Allah. Tabut Allah ini, saudara-saudara, kalau Anda ngelihat ujung-ujungnya ada disebut, orang bilang ujung tanduknya, tanduk keselamatan, ada 4. Ada 2 cherubim, lalu ujung-ujungnya. Nah, setiap setahun sekali, waktu zaman dulu, ya sebelum Yesus datang, setiap setahun sekali imam besar harus memercikan darah pada 4 ujung tanduk itu, darah
penghapusan dosa di depan dan di atasnya. Kenapa? Karena tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Ketika Allah melihat darah, maka dia tidak melihat lagi apa yang ada di dalam tabut Allah ini. Di dalam tabut Allah ada 3 hal, yaitu pot untuk menaruh mana. Ketika mereka di padang gurun, Tuhan memberikan mana, ditaruh pot emas, saudara. Kemudian ada tablet, jadi batu 10 perintah Allah yang ditulis di atas batu. Kemudian ada tongkat Harun yang berbunga. Wow, ini lambang tanda mujizat. Tidak, saudara, itu bukan tanda mujizat. Itu tanda bahwa orang Israel telah melanggar. Dia tidak bisa, saudara, 10 perintah Allah itu bahwa orang Israel melanggar perintah ataupun standar Tuhan. Kemudian tongkat Harun, mereka memberontak terhadap pemimpinan Tuhan. Karena Tuhan memimpin lewat keputusannya lewat Musa dan Harun, lalu mereka melanggar. Jadi arti mereka menolak kepemimpinan Tuhan. Mana? Pot mana ini? Tuhan menyediakan, tapi mereka mengeluh. Ini mereka memberontak ataupun mereka nggak puas dengan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudari. Saudara, bukankah itu yang kita lakukan? Tetapi ketika itu ada di dalam tabut Allah yang dipercikan oleh darah, maka Allah Bapa melihat. Dia nggak melihat pelanggaran kita, tapi dia melihat darah, maka kita telah dibenarkan. Inilah perjanjian Allah dengan Tuhan Yesus. Daud ngerti, dan kita sekarang telah mendapatkan pewahyuan yang sempurna. Bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia memercikkan darahnya di bait Allah, tabernakel surgawi yang kekal, karena perjanjian ini kekal, sehingga Allah tidak lagi melihat pelanggaran kita, tetapi kebenaran Tuhan Yesus, saudari. Amin. Jadi ketika kita percaya, keluarga saya diberkati melalui saya karena saya telah dipilih untuk dekat sama Tuhan, memerintah bersama Dia dan menjadi terang. Berdasarkan apa? Berdasarkan janji darah Kristus yang telah mengampuni saya, membenarkan saya dan menjadikan saya satu dengan Yesus. Saudara, ketika ini seperti kita, dosa kita, tapi Yesus sekarang menutupi kita dalam Yesus. Ketika Allah melihat, dia melihat Yesus, darah Yesus. Kita satu dengan Yesus, sehingga dosa kita tidak kelihatan lagi. Amin. Di dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan Ibrani, Roma, Efesus. Ini hanya beberapa saja, saudara. Dikatakan dalam Ibrani, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di dalam Roma dikatakan lagi bahwa waktu kita masih berdosa, Allah mengasihi kita dengan mau mati buat kita. Terlebih lagi sekarang yang kita telah dibenarkan olehnya, saudara-saudari. Ya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah karena kita sudah ada satu dengan Yesus. Allah melihat kita di dalam Yesus. Sebab jikalau kita masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus, lebih lagi sekarang nih kita telah diperdamaikan. Karena kita sudah diperdamaikan, kita sudah dibenarkan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Saudara-saudari, luar biasa. Janjian lama yang adalah gambaran apa yang akan Yesus lakukan. Imam Agung setahun sekali harus memercikan darah, saudara, di atas dan di depan tabernakel 7 kali. Tetapi sesungguhnya dalam firman Tuhan, tanpa pencurian darah, itu single, sekali doang. Nggak ada pengampunan dosa. Jadi sekali doang pemercikan darah, cukup untuk mengampuni dosa. Tapi disuruh 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena 7 adalah angka sempurna. Jadi dengan kata lain, Tuhan memberikan Anda sempurna pengampunannya, pembenarannya. Amin. Itulah dikatakan sekarang kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita sempurna diselamatkan. Kata diselamatkan ini bukan hanya masuk surga. Kata diselamatkan ini soso. Artinya kita pasti hidup di dalam kesembuhan, kesehatan, hidup di dalam berkat, dalam hikmat, hidup di dalam kasih karunia, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, saudara-saudari, keberhasilan, pertolongan, semua ini soso. Wholeness. Amin ya? Dan Yesus juga dengan darah itu, kita yang dulu jauh sekarang dekat. Anda ngerti kata dekat itu satu, dekat intim. Kamu ini milik kepunyaanku sendiri, itu intim. Nggak dibagi dengan yang lain, saudara-saudari.
Amin. Jadi inilah kita, saudara-saudari, di dalam Kristus. Saudara, ketika kita terima perjamuan kudus, itu adalah lambang kita menerima perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus yang kekal. Jadi bukan hanya sekedar kita mau terima perjamuan, tetapi kita juga harus memiliki iman pada karya Tuhan Yesus, bahwa ketika kita menerima karya Tuhan Yesus, tubuh dan darahnya, maka kita telah hidup di dalam perjanjian darah Kristus yang mengampuni kita, membenarkan kita, menjadikan kita satu dengan Yesus, sehingga aku dan seisi keluargaku diberkati Tuhan. Karena melalui kita, tadi kita ngelihat ya, kenapa bukan kita aja? Karena Tuhan melihat kita suatu bangsa rumpun, suatu ya yang menyatukan, yang terikat, saudara-saudara. Yang terikat, bukan terikat intelek, artinya ya ini, terikat perjanjian, terikat dengan darah, perjanjian pernikahan, saudara-saudari, ya. Dengan darah, ini satu rumpun, satu bangsa, kalau dikatakan satu Petrus itu. Anda ngerti, saudara? Betapa ajaib. Sebab itu, pegang ini. Kadang orang-orang, Pak, tapi keluargaku masih berantakan, Pak, keluargaku masih ada yang belum percaya. Saudara, jangan mengeluh. Jangan mempertanyakan. Kehidupan orang Kristen adalah memandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau telah menebus aku dengan perjanjian darah Yesus. Sehingga bukan hanya aku, tapi keluargaku pun harus diberkati. Karena itu yang Tuhan sediakan. Sebab itu kita berdiri pada kebenaran ini. Hari ini, saya mau berdoa bagi keluarga kita. Yang dimaksud keluarga Anda tahu, pasangan hidup Anda, anak-anak, kakak, adik, orang tua, siapapun juga, family, keluarga dekat maupun keluarga jauh adalah bagian daripada keluarga. Bahkan cucu yang belum Anda lihat, saya mau berdoa berdasarkan firman ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran yang diberikan dan dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan darah Tuhan Yesus. Karena Yesus telah mati buat kami, darahnya telah tercurah. Maka kami memiliki perjanjian. Itu perjanjian antara Yesus dengan Bapa di surga. Bahwa ketika Yesus memati dan menebus dosa kami, maka Bapa akan memberkati kami dan keluarga kami. Hari ini kami berdiri, dituntun oleh Roh Kudus untuk melihat kebenaran ini. Kami mau melepaskan berkat buat keluarga kami, Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang Kau berkatin akan diberkati selamanya. Keluarga kami, bahkan yang belum kami lihat, yaitu yang belum berkeluarga, yang belum punya anak, anak-anak, dan cucu-cucu kami yang akan Tuhan berikan, diberkatilah mereka. Mereka diberkati dengan kasih karunia, dengan kemurahan dan perkenanan, dengan kesembuhan dan kesehatan. Sebagaimana kami juga diberkati juga, Tuhan. Mereka diberkati dengan segala kelimpahan sehingga mereka bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan kami terima berkat ini. Bukan karena kami layak, bukan karena kami bisa mampu berbuat sesuatu, tapi karena Yesus telah bayar harganya. Kami terima semua ini karena karya korban darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak Tuhan, orang percaya yang telah ditebus, dimateraikan dan telah dipanggil Tuhan, keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Terimalah berkat bagi dirimu dan bagi keluarga kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang terima katakan, Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.